Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Sundatika, CGV Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kali ini saya akan melaksanakan proses percakapan praobservasi bersama Pak Dian. Pak Dian ini adalah guru PAIBP di SMP Negeri 3 Mande. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dian. Terima kasih ya. Nah Pak Dian, kita kan akan melaksanakan percakapan praobservasi kali ini ya. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi kali ini adalah untuk lebih siap lagi dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid pada saat menyampaikan pembelajaran nanti di kelas Pak Dian ya. Iya. Baik. Pak Dian, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Dian, yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya apa Pak Dian untuk nanti observasi? Baiklah Bu, nanti saya di kelas jadi sudah merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan yang akan disampaikan kepada peserta didik nanti yaitu hanya satu untuk pertemuan yang pertama Bu. Jadi peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah dan dalilnya, bahkan nanti mengetahui nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Bab ini adalah babnya bab ke-7 ya, jadi tujuan pembelajarannya yang pertama di awal pertemuan itu adalah memahami dan mengetahui tentang pengertian beriman kepada malaikat. Itu tujuan pembelajaran. Beriman kepada malaikat ya, tujuannya. Terima kasih Pak Dian. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin dimunculkan nanti? Jadi area pengembangan yang ingin saya lakukan untuk peserta didik pada waktu pertemuan nanti itu berkenaan dengan pengetahuan siswa terhadap nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Terus nanti ketika pembelajaran apakah ada kedisiplinan ataupun tanggung jawab, nanti kita gunakan pembelajaran sosial emosional gitu. Terus nanti kita gunakan juga restitusi itu supaya pengembangannya di kelas itu. Dari pengembangannya. Baik, terima kasih Pak Dian. Lanjutkan Pak Dian ya, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran di kelas yang akan Pak Dian lakukan. Rancangan di kelas nanti ke depan atau minggu depan saya akan menggunakan metodenya problem based learning. Jadi permasalahannya diorientasikan berbasis masalah itu siswa diberikan permasalahan berkenaan dengan kehidupan, bahwa di dalam kehidupan itu kan kita selalu diawasi oleh Sang Maha Pencipta seperti itu. Yang kedua strateginya jelas, yang pertama yaitu membuat RPP, dan yang ketiga nanti saya akan kalau di selanjutnya ada LKPD gitu, LKPD ada asesmennya, terus seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, media pembelajarannya apa? Saya menggunakan laptop, terus nanti kan ada pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional, nanti menggunakan laptop, ada di lagu-lagu instrumental seperti itu, jadi gerakan-gerakan ketika teori stop itu, teori stop itu, saya akan menggunakan seperti itu. Oke, iya baik. Nah, kapan akan dilaksanakan observasinya insya Allah hari Senin Bu, saya di kelas 7C, itu jam pertama, jam kedua. 2 jam pelajaran? 3 jam pelajaran. Oke. Iya, oke, siap. Nah, saya akan melihat nanti Pak ya, akan melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran Bapak di kelas nanti, dan kemudian nanti setelah pembelajaran di kelas kita akan melanjutkan percakapan praobservasi dan pasca observasi. Tapi nanti kalau pasca observasi akan didampingi oleh pengajar praktik di kegiatan selanjutnya. Baik Bapak. Nah, sebelum kita akhiri nih, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini yaitu saya lebih mempersiapkan untuk kegiatan observasi nanti. Pertama, persiapannya di coaching ini adalah saya bisa memiliki RPP ya, lalu tujuan pembelajaran sudah ada dan strateginya pun sudah ada.
yang kita dapatkan berbicara di tengah ini. Jadi lebih siap gitu Lebih ya. siap, insya Allah. Baik. Insya Allah lebih siap. Ya, baik, Bapak. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Kemudian perbincangan kita pada saat nanti pra-observasi. Pada saat observasi nanti, insya Allah saya akan datang di hari Senin Pak ya, jam pertama sampai ke 3. Ya, baik. Insya Allah saya akan datang nanti mendampingi Bapak di kelas. Terima kasih sekali lagi Bapak ya. Sama-sama. Sampai jumpa hari Senin. Nah, baik, demikianlah percakapan pra-observasi hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binasta'inu ala kulli jawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ilal haqq wa qawlina tiba'an wa ilal batila batilan tajibinabar wa biswa'i sadri wa yasir amri wa al-qur'an tulisan yaqau qawli. Amin amma ba'du. Yang saya banggakan semuanya dan sekalian, selalu kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, terutama umat Islam dan umat kesehatan. Salawat, salam semoga Allah limpahkan dari kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk para umat yang baiklah sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian ke rumah untuk memimpin doa supaya kegiatan belajar ini selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, hari ini yang tidak hadir yaitu Raden Abu Bakar Aldawiyah Fernando Libiansa dan Bapak semuanya sakit ya. Kita doakan semuanya mudah-mudahan yang sakit dicepatkan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga lagi bisa kalah. Amin. Baiklah anak sekalian, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran pada waktu hari ini yaitu kalian mampu memahami pengertian iman pada malaikat, mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Siapa tujuan pembelajarannya? Mampu memahami iman kepada malaikat, nama-namanya dan tugasnya. Saya bagus ya, sudah bagus. Satu lagi, silakan berdiri semuanya. Kita berdiri. Oke, tangan di pinggir. Bisa, geser, lalu ke atas. Oke, berdiri lagi. Ke bawah, belakang. Lalu ke bawah. Sisinya. Naik ke atas. Oke, lalu buang semuanya. Oke, silakan duduk. Bahagia, sedih atau bagaimana? Bahagia. Di sini ada zona refleksi. Kalau bahagia kita bikin emoticon, emoji. Bahagia berarti emojinya senang, senyum. Di sini ada bagaimana perasaan Anda ini. Kalau misalkan sedih gak apa-apa tulis. Ya. Kalau lagi bangkrut, lagi galau gak apa-apa tulis. Ya, saya ingin mengetahui perasaan Anda ini. Waktunya 2 menit. Ya, pakai alasan. Nah, terus untuk satu orang perwakilan depan, siapa ya? Rumah depan lah. Bacakan perasaan rumah ini. Namanya di belakang boleh, di depan boleh, di atas. Ini perasaan rumah ini. Perhatikan. Bagaimana
Sudah semuanya? Kalau sudah semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan bahagia ya. Mudah-mudahan bahagia selamanya. Oke, kalau sudah anak sekalian kita ke materi. Hari ini kita akan kerja kelompok, di mana kerja kelompok ini desain pembelajarannya yaitu kalian kerja kelompok cari literasi berkenaan dengan iman pada malaikat, nama-nama malaikat, tugas-tugasnya, dan nanti kalian di sini akan diperlihatkan, dibacakan tentang kisah malaikat Harut dan Marut. Setelah dibaca, kalian berdiskusi, dan setelah berdiskusi kalian cari hikmah dari cerita tersebut, dan nanti dipresentasikan ke depan. Dan untuk yang kelompok yang tidak presentasi, nanti menanggapi di belakang, bisa dipahami desain pembelajarannya. Nah, kalian nanti kerja kelompok berdiskusi, membaca kisah tentang malaikat Harut dan Marut, dan tugasnya adalah mencari hikmah. Bisa dipahami ya? Di sini sudah kasih Bapak di belakangnya kisahnya, atau di buku juga ada. Di belakangnya boleh di sini. Bisa dipahami ya? Bagaimana, selesai kerja kelompoknya? Kita satu kelompok presentasikan ke depan, dan yang di belakangnya nanti menanggapi hasil presentasi yang di depan. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok satu silakan ke depan. Semuanya. Ada juru bicaranya satu orang ya. Satu orang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu siapa ya? Diskusi, kalian sudah menyampaikan hasil diskusinya dan bisa menanggapi dari belakang. Di kegiatan selanjutnya yaitu penguatan dari saya, yaitu berkenaan dengan iman pada malaikat. Jadi iman pada malaikat itu adalah percaya bahwa malaikat itu ada. Ada berapa yang wajib diketahui? 10. Satu. Dua. Berarti kalian sudah paham tujuan pembelajaran kita sudah PKP, dan untuk minggu depan masih belajar tentang malaikat, itu kita tugas-tugasnya ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, terakhir kita refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajarannya silakan kalian tuliskan di buku masing-masing bagaimana perasaannya belajar hari ini. Yang kedua, apa yang kalian dapat? Yang ketiga, kegiatan apa yang kalian lakukan? Terus yang terakhir, hal apa yang akan dilakukan ke depannya? Tertulis refleksi pembelajaran. Contoh, yang pertama ulangi. Yang pertama adalah kegiatan pembelajarannya. Tadi apa kita berdiskusi. Yang kedua, perasaannya bagaimana selama diskusi? Ya, silakan tulis. Yang ketiga, hal baru yang didapat apa? Yang keempat, apa yang akan dilakukan ketika kita mendapatkan hal baru tersebut? Bisa dipahami? Nanti disampaikan di depan ya, perwakilan saja. Oke. Kalian refleksi kita sudah pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan kita bertemu di depan ya dalam bahasa Arab. Ya.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Win Sundatika, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kali ini saya dibersamai oleh rekan saya, Pak Dian Herdiansa, dan PP saya, Pak Andrian. Pada kesempatan hari ini, kami akan berbincang mengenai pasca observasi. Iya, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Andrian, assalamualaikum Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih berkenan hadir. Tadinya kemarin kan waktu hari Jumat kita mengadakan pra-observasi ya. Dan kemudian hari Selasa kemarin kajian observasi. Nah, hari ini pasca observasi. Gimana perasaan bagian waktu observasi kemarin nih? Ini Bu, waktu di observasi perasaannya ada sedikit gugup ya. Biasanya saya mengajar itu tanpa ada supervisi ataupun observasi. Saya belajar mengajar seperti biasanya, ada guruin, jadi ada sedikit gugup awalan gitu. Nah, ketika awal masuk ke mulai pendahuluan, baru perasaannya bisa kata dikendalikan seperti itu. Awal-awalnya gugup gitu. Tapi alhamdulillah ketika sudah menguasai proses pembelajaran, rasa gugup itu sedikit demi sedikit. Gitu. Iya. Wajar sih dong kalau gugup gitu ya. Saya juga kalau dilihat oleh orang lain pasti ya. Namanya juga manusia, pasti deg-degan mah pasti ada gitu ya. Gugup sedikitnya. Tapi kesini-kesininya lancar. Ya lancar. Ya, ketika proses pembelajaran sudah berlangsung, bisa menguasai lingkungan pembelajaran, rasa gugup sedikit demi sedikit itu hilang. Alhamdulillah. Nah, Pak Dian, ini kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Dian dapat? Tujuannya pada percakapan ini yaitu saya ingin tahu, ingin mengevaluasi ketika saya diobservasi oleh guruin sejauh mana proses pembelajaran saya di kelas gitu, mana yang sudah baik dan mana yang belum baik seperti itu. Oke, baik. Jadi tujuannya itu ingin tahu sejauh mana keberhasilan Pak Dian selama observasi gitu ya tujuannya. Baik Pak Dian. Nah, ini Pak Dian ada kira-kira nih yang menurut Pak Dian kemarin selama observasi. Kira-kira bagian area mana yang sudah baik gitu? Untuk area rencana area pengembangan dari awal itu kan saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi Bu, yaitu yang pertama. Yang kedua saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah di situ diterapkan dari mulai awal sampai dengan akhir pembelajaran diferensiasi supaya anak lebih menarik gitu pembelajarannya dan bisa dikatakan mana yang belum mahir dan mana yang sudah mahir seperti itu. Terus ada pembelajaran sosial emosional gitu. Itu akhirnya yang ingin saya kembangkan. Iya. Baik Pak Dian, tadi pembelajaran berdiferensiasi dan PSP-nya itu ya. Pembelajaran sosial emosional. Oke, baik. Nah, dari area yang tadi yang tadi yang tadi ya, berdiferensiasi dan PSP. Kira-kira area yang mana yang sudah baik? Yang sudah baik itu ada pembelajaran sosial emosional di mana siswa murid pada waktu itu bisa emosionalnya sudah baik karena saya menggunakan titik fokus ya supaya fokus terlebih dahulu, mungkin fokus terlebih dahulu sehingga kita mampu berkonsentrasi dengan baik itu kan yang pertama. Untuk pembelajaran diferensiasi yang sudah baiknya saya sudah memetakan awal diagnostik itu dari awal supaya siswa dapat dikelompokkan sesuai dengan minat dan keinginan dalam proses pembelajaran. Biasa ya, tadi PSP jadi bagian yang sudah bukan PSP-nya itu ya, baik dari tadi dan titik fokus tadi ya, fokusnya yang sudah baik. Nah, dari tadi yang bagian yang sudah baik, nah ada tidak kira-kira yang sekarang yang belum baik yang mana? Kalau belum baiknya kendalanya saya itu masih ada
siswa beberapa yang belum aktif dalam proses pembelajaran ini. Ada siswa, tapi kan di situ saya mengelompokkan dia, mengelompokkan siswa supaya nanti pembelajarannya program based learning, tidak kasih masalah, dan di situ ada diskusi. Setelah diskusi itu ada pemaparan, masih belum adanya siswa yang belum aktif. Ada siswa yang belum aktif. Ada lagi tidak? Untuk ketika pemaparan itu dalam segi diskusinya dan dalam segi pemaparannya pun yang menyampaikan itu satu orang. Kalau yang baik, yang belum baik, kalau yang baik itu harus semuanya gitu, bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu. Jadi masih di diskusinya seperti itu dan penyampaiannya pemaparannya pun seperti itu. Oke. Masih ada lagi? Sudah. Itu saja. Oke, baik tadi ya. Nah, kira-kira ini ya, dari tadi kan yang sudah baiknya, kemudian yang belum baiknya. Nah, kira-kira nih solusinya bagaimana kalian yang solusi dan bagian yang kurang baiknya itu bagaimana mereka? Kedepannya mungkin solusinya saya harus memiliki pendekatan dan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu. Dan lebih menarik lagi memberikan media-media yang lebih menarik sehingga siswa murid aktif gitu dalam pembelajaran dan menarik gitu. Jadi solusi seperti itu. Awalnya disiapkan dulu rencana pembelajaran dengan baik, lalu pembelajarannya sesuai dengan rencana, didukung dengan media baik pula. Jadi solusinya seperti itu. Jadi solusinya kalian akan melakukan metode yang lebih baik lagi. Ada lagi tidak kalian selain metode? Terus instrumen asesmen dan juga yang harus menarik gitu ya. Sebenarnya harus menarik sehingga siswa mampu mengikuti asesmennya dengan baik. Dan awalnya juga ketika dicoba ke depannya, kalau dicoba dengan metode yang menarik, model-model yang menarik, mungkin yang belum aktif pun bisa aktif gitu. Iya, berharap seperti itu ya kajiannya. Baik, kajian. Masih ada lagi? Itu seperti itu. Iya, oke. Baik, kajian. Kira-kira ini rencana pengembangan ke depannya bagaimana kajian? Begini untuk rencana pengembangan diri saya ke depan, yang pertama itu di dalam aktivitas pengembangannya ada pengembangan lingkungan pembelajaran, di mana tujuannya yang hendak dicapai itu suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kan tadi siswa masih belum ada yang aktif gitu kan. Nah, ukuran pembelajarannya nanti siswa belajarnya kondusif dan aktif, dan pendukungnya ya harus kemampuan mengajar saya. Yang kedua, aktivitas pengembangannya yaitu proses pembelajarannya sendiri. Nah, tujuan yang kita capai itu adalah diferensiasi yang optimal dan pembelajaran sosial emosional yang optimal pula. Di situ ukuran keberhasilan saya rencana pengembangan ke depan itu yang pertama adalah konten, proses, dan arahnya yang baik. Pendukungnya tentunya modul ajar dan sumber belajar juga yang baik juga. Yang ketiga tentunya di dalam aktivitas pengembangan depan itu ada asesmen yang dimana tujuan yang mencapai itu asesmen sumatif dan ukuran keberhasilannya yang mendapatkan keberhasilan gitu siswa tersebut. Yang pendukungnya itu media itu pengembangan diri saya ke depan. Luar biasa ya kajian tadi ya, suasana belajarnya, kemudian asesmennya, itu ya, kemudian PSE dan diferensiasinya akan dikembangkan. Hebat deh, insya Allah ke depannya pasti lebih keren lagi kajian. Terima kasih kajian. Sama-sama. Luar biasa ya. Nah, kira-kira kajian ini kapan ini? Kira-kira akan mulai memperbaiki yang kurang baik. Rencananya pertama dibuat dulu rencana pembelajarannya, dilihat setelah dilihat apakah sesuai dengan pembelajaran siswa aktif atau tidak. Terus yang keduanya insya Allah minggu depan di kelas akan saya laksanakan. Insya
itu yang tadi solusinya pertama dari metode model dan informasi kepada siswa itu misalnya menyebutkan Baik, Pak Dian, berarti rencananya minggu depan akan diperbaiki ya. Insya Allah deh, saya juga nanti minggu depan akan observasi lagi Pak Dian deh. Bagaimana apa sudah mulai berkembang atau sudah lebih baik. Semoga Pak Dian solusi yang tadi yang sampaikan semoga berhasil nantinya ya, dan akan juga kita bisa ketemu ya di sesi berikutnya. Nah, untuk keberlangsungan perbaikan itu ya, kira-kira menurut kalian ada nggak sih yang mendukung atau yang membantu pelaksananya perbaikan itu? Siapa misalnya yang mendukung kalian atau keterlibatannya siapa? yang mendukung kalian ini ya kita dari selain rekan sejawat mahasiswa termasuk juga alhamdulillah sejawat membantu mengevaluasi membantu menilai kekurangan ketika saya melaksanakan proses pembelajaran. Ketika dinilai oleh rekan ataupun maupun kepala, bagusnya nanti ke depannya ada dari pengawas bina dalam proses akademik gitu ya, sehingga kekurangan mengevaluasi mana yang sudah baik, mana yang belum baik itu dapat diketahui. Selain dari yang di sekolah kita ini, nah tadi yang mendukungnya sudah begitu banyak ya, kemudian ya semakin hebat nanti kemudian sekolah ya. Nah kemudian ini di sesi akhir ini nih pembicaraan kita hari ini, kesimpulan atau dari hasil penelitian, kesimpulan apa yang didapat oleh kalian yang didapat oleh saya dalam percakapan hari ini, terima kasih. Jadi saya sudah mengetahui mana yang sudah baik dan mana yang belum baik, dan untuk kedepannya yaitu bagaimana saya memperbaiki sesuatu hal itu yang belum baik itu, seperti tadi aku memotivasi murid yang belum aktif. Terus yang kedua dari segi rencananya juga mungkin harus diperbaiki, terus model pembelajaran dan metode pembelajaran juga harus diperbaiki. Alhamdulillah sesi ini selesai, sesi pasca observasi ini selesai. Nah, sebelum kita akhiri ada umpan balik nih. Boleh ya? Karena kemarin waktu hari Selasa observasi di kelas 7D, nah saya juga ada catatan-catatan kecil untuk kalian, tapi tidak banyak sih Pak Dian. Sebetulnya secara keseluruhan saya lihat Pak Dian sudah bagus, sudah keren lah, dari tahapannya sudah apa ya, rumit gitu ya, dari mulai sapa, berdoa, kemudian menanyakan siapa yang tidak hadir, dan mendoakan juga ya, ada yang sakit waktu itu ya, soalnya ada yang sakit ambil. Nah, ada yang terlewat Pak Dian, mohon maaf tadi ini memang kelewatan memang di awal-awal. Pak Dian tidak melakukan absensi, jadi menaikkan dari pembelajaran yang sebelumnya dan dikaitkan ke pembelajaran yang kemarin. Absensi, boleh dicatat Pak Dian ada yang untuk perbaikan kedepannya. Saya tidak melakukan apresiasi. Iya betul. Tapi kalau tadi teknik stopnya, udah juara deh, keren gitu ya. Tujuan pembelajaran sudah disampaikan dengan baik. Ice breaking juga ada, ya refleksinya juga ada. Untuk yang lainnya sudah bagus, hanya mungkin betul tadi apa yang dikatakan kalian tadi. Waktu kerja kelompok ya, betul waktu kerja kelompok. Jadi ada anak yang memang serius mengerjakan, ada yang memang beberapa orang yang tapi tidak semua sih, ya. Ada orang yang tidak serius tapi tidak ikut andil gitu. Kalau presentasi juga ada yang mungkin tidak, mungkin malu gitu, ada beberapa orang gitu itunya ya. Nah, betul tadi apa yang disampaikan oleh kalian cukup ya, kita sedikit saja sih ya refleksi, dan memang keaktifan anaknya belum semuanya, jadi mereka belum bisa
mau kerjasama dengan teman-temannya gitu ya. Nah, baik kalian, terima kasih banyak atas kesempatan percakapan kita ini ya. Juga bermanfaat untuk saya dan untuk kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan ya. Saya konsultasi lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.